Pijak, pijak. Aduh, pijak tuh. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakan.
Haleluya. Amin. Shalom. Salam. Masih ada sukacita? Amin. Sebelum masuk ke kesaksian, akan satu pujian, sukacita, bergembiralah. Masuk ke seri 5 ke satu pujian, jadi kehendakmu. Amin. Amin.
berserah dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia menemani setiap hari-hari kami. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami memberikan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa atas kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami, agar kami bisa Tuhan menyampaikan sebenar-benarnya firman-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak Tuhan mengirimkan sebagian dari firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudaraku. Shalom. Masih ada sukacita kita ya. Amin. Ya, ya, terima kasih saudara atas jadwal yang diberikan kepada saya pada hari ini. Firman yang saya bawakan pada hari ini saya kasih temanya saling membangun. Amin. Amin. Ya, boleh kita langsung lihat saja saudara dari Amsal 24 ayat 17. Amin. Amsal 24 ayat 17. Amin. 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 Baik, mari kita sama-sama membacanya saudara. 1, 2, 3. Janganlah bercerita dalam susu batu. Jangan hatimu berjaya kalau tidak terperosok. Ya, tadi demikian firman Tuhan saudara. Tadi saya kasih dengan di situ saling membangun. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Tadi firman Tuhan mengatakan, janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh, janganlah hatimu beria-ria kalau dia terperosok. Ya, terkadang kita manusia banyak yang seperti ini saudara ya. Mungkin ada orang yang bersalah sama dia, berbuat curang kepada dia. Ya, ketika seseorang tersebut jatuh dalam pencobaan atau masalah, kadang-kadang manusia di di situ kamu sudah celaka seperti itu. Nah, dia jalan di situ mungkin seperti itu duniawi kan, duniawi. Nah, tapi namun firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah bersukacita di atas ketika seseorang sedang ada masalah. Tetapi Tuhan mau Tuhan kita itu mengajak seseorang tersebut agar bisa jangan jatuh kembali, maka kita bangunkan dia, maka kita bangkitkan dia agar dia jangan jatuh lagi dalam berbagai-bagai hal, saudara ya. Kenapa? Kita sebagai anak Tuhan kita sudah belajar kasih ya. Ada firman Tuhan mengatakan di situ, kasihilah musuh. Bukan tadi di situ kita mengatakan seseorang ketika ada pergumulan, ada masalah. Bukan seperti itu, bukan kita mau mengetawakan sukacita kita karena dia sudah jatuh dalam permasalahan, saudara ya. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita. Kita kan sudah belajar dengan kasih kita anak Tuhan sebagai umat Kristiani. Kita sudah belajar kasih. Apa kata Tuhan Yesus di situ? Kasihilah musuh. Ya, kasihilah musuh. Boleh kita lihat saudara firman Tuhan itu dari mengenai kasih tadi saudara ya. Dari Matius 5 ayat 44 saudara. Amin. 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 Ya. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada Iya, benar firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu kepada umat-umat Nasrani. Kasihilah musuh. Tadi kata Tuhan kita kan juga di situ. Jangan bersukacita atas masalah pada atas masalah yang dihadapi seseorang. Tetapi kasihilah dia, bangunlah dia, bawalah dia ke dalam yang benar itu, bawa dia ke dalam yang benar. Marilah kita saling membangun, saling mengasihi. Mari kita saling memberitahukan. Ketika
ketika kita melihat seorang, ayo kita tegur, kita bilang, kita ajak dia yang benar itu salah. Tapi jangan kita ketika dia udah jatuh, pasti kita ketawa, kita tekan dia ulah ini. Jangan. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu kepada kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bangunkanlah seseorang, bangkitkanlah dia, ya, kasihilah dia. Itu yang dijalankan. Jadi saya percaya kita semua di sini, saudara, kita selalu mengasihi. Saya percaya sebenarnya. Amin. Ya, firman poin yang saya bawa ke firman pada hari ini, saudara. Poin yang pertama, bahwa ada dua poin saya akan kasih saudara. Saling menegur, ya, saling menegur. Ketika kita kadang-kadang orang itu, ketika orang dia melihat seseorang itu ada masalah, ada jatuh dalam berbagai-bagai hal, dia bilang, jangan. Marilah kita saling menegur. Kita bilang, jangan, itu tidak baik. Amin, saudara. Amin. Ya, dan yang kedua, saling mengasihi. Amin. Marilah saling mengasihi, untuk kita saling menjatuhkan. Amin, saudara. Amin. Ya, demikian firman Tuhan saudara yang saya bawakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya biarlah Tuhan yang menambah-nambahkannya kepada kita. Amin. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang mau ingin menambahkan yang lebih lagi, saya dipersilakan dari Bapak Lani. Ya, salam. Karena namanya kamu firman Tuhan saudara dikatakan tadi tentang saling membangun, ya, saling membangun artinya kepada siapapun, amin, kepada siapapun, ya, bukan hanya sekelompok orang yang ada di tempat ini, tapi kepada siapapun, ya. Saudara, tentang ayat yang tadi di dalam Amsal 24 tadi ayat 17 berkata demikian, janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh, janganlah hatimu berdiri kalau dia terperosok. Ya, ayat 18 nya berkata demikian, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu membalikan murkanya daripada orang itu. Saudara, saya sering merasakan yang demikian, ya. Bukan berdia-dia atas kejatuhan orang yang menyakiti hati saya. Ya, mungkin saudara pun sering mendengar kesaksian saya ataupun saya berbicara. Ketika, ya saya nggak tahu saudara, ketika ada orang yang menyakiti hati saya, ada aja kecelakaan yang terjadi, ada aja musibah yang menimpa hidup. Saya nggak tahu mengapa. Bukan 10 kali, 20 kali saya rasakan yang kayak gitu. Kenapa sih saya pikirkan, Tuhan, padahal saya nggak ada pengen dia celaka, enggak. Yang saya pengen ya dia berubah. Tetapi yang nggak tahu, kok asal ada orang bermasalah sama saya, asal ada orang membuat sakit hati saya, ya seperti yang terlihat ada aja musibah dalam hidupnya. Ya. Saya pikirkan, kenapa ini? Saya nggak ingin loh kecelakaan dalam hidupnya. Tapi kalau ada yang bermasalah dengan saya, kadang saya, ya tempat pengaduan saya Tuhan Yesus. Tempat pengaduan saya Tuhan Yesus. Ya, setiap saya ada masalah, saya pribadi berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan sambil tidur pun saya ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa? Saya mau buat yang baik. Tuhan, kenapa? Saya adukan semua kepada Tuhan Yesus. Tapi saya enggak bilang sama Tuhan, buatlah dia mati Tuhan, buatlah dia kecelakaan Tuhan. Enggak. Tapi apa yang dalam hati saya ungkapkan kepada Tuhan. Tetapi tidak menginginkan kecelakaan orang. Karena saya masih yakin dan percaya pembalasan bukan urusan saya. Amin. Pembalasan urusan Tuhan. Dan itu yang nyata-nyata dalam kehidupan saudara. Kadang udah melihat ini dan ini lagi yang gara-gara mungkin menantang itu. Saya pikir kan, nah? Tapi ya seperti yang dikatakan tadi, ayo kita kembali perhatian kepada dia. Ayo kita kembali perhatian kepada dia. Ya mungkin kita akan ditanggapi tidak baik lagi. Mungkin kita akan di dalam teguran saudara sangat-sangat jarang hanya orang
pandai, hanya orang yang berhikmat, hanya orang yang luar biasa yang mau menerima teguran. Ya, ya yang bodoh-bodoh saudara, ya kita harus tegas ngomong. Yang bodoh-bodoh ya akan sakit hati menerima teguran. Ya, tetapi ketika saudara kita dianggap, ketika kita menegur, kita dianggap musuh, ya, ya urusan kau. Aku nggak merancangkan kecelakaan sama kamu. Aku nggak memikirkan untuk balas dendam sama kamu. Enggak, aku tetap melakukan bagaimana caranya bisa mengerjakan keselamatanmu, dan kita sama-sama tetap berdoa. Amin. Dan yang saya rasakan, saya buktikan yang kayak gitu, saya selalu diberkati Tuhan. Amin. Ya saudara bisa lihat, saya diberkati Tuhan. Ya. Bukan, ya kalau dibilang masalah, semua manusia punya masalah ya. Tapi masalah itu nggak saya pikirkan, karena masalah itu kayak kata si Gus Dur ya, ngapain gue pikirkan masalah yang bisa gue selesaikan? Ya, orang bisa selesai. Aku ada Tuhan kok. Nah kalau ada masalah yang nggak bisa gue pikirkan, nggak bisa gue selesaikan, ngapain juga gue pikirkan nggak bisa selesai? Ya, buat pening palaku. Ya, sekarang hidupku milik Tuhan, bukan lantakmu di situ. Ya, saya rasakan, saya suka cita. Bukan suka cita yang pura-pura. Amin. Amin. Saudara, pembalasan bukan urusan kita. Urusan kita mengasihi, mendoakan. Oh, udah nggak bisa lagi dibilangkan, ya. Seperti kemarin saya sharing sampai kembali, ya. Ketika udah nggak bisa dibilangi, ya doakan aja. Jangan sampai apa katanya Bang? Jangan sampai stres, pusing, sakit gara-gara itu, ya. Itu. Ya udah, berarti kamu ada orang yang saya menyakiti hati kita, ya itu urusan kamu. Tapi akan banyak kawan tadi seperti katakan dari kita dulu tentang menegur. Sebagai orang Kristen kita wajib menegur. Amin. Amin. Ya, kita pasal di seperti ayatnya. Ya, kita buka di Yeskiel pasal 3, ini sudah lama nggak kita baca. Kita kembali lagi belajar supaya kita mengingat Yeskiel 3 ini. Ini yang sering saya bilang, baca Yeskiel 3, baca Yeskiel 3. Ya, masalah tentang saling menegur. Kita sebagai orang Kristen wajibnya menegur. Yeskiel 3, kita baca ayat 18 sampai ayatnya yang 21. Oke, sampai 21. Baca ayat 18, saudara 17 dan seterusnya. Yang firman Tuhan, Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Ayat 18 berkata demikian, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu daripada hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau mendengar jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari dosanya, ia akan mati dalam dosanya. Tetapi kau akan mati. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sanjungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau mengingatkan orang yang benar itu, supaya dia jangan berbuat dosa, memang dia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tadi saudara, yang saya ambil di sini tadi sangat tepat yang dikatakan saudara kita atur.
Kristen wajib saling membangun, saling tegur menegur. Kalau enggak, contohnya ada orang yang udah batu-batu, udah sakit-sakitan, lalu nyambung contohnya, dan itu membuat dia sakit. Kalau dia mati, engkau lihat dia berbuat dosa, kau diam aja, nyawanya dituntut. Kenapa kau ada orang Kristen di situ, kau tak bertindak? Engkau ada di situ, ada terang engkau di situ. Seharusnya engkau bisa menerangi di situ. Kenapa engkau tidak menerangi supaya orang tak jatuh? Ada kita melihat orang yang mau jatuh ke dalam jurang, kenapa kau tak menarik? Amin. Mungkin saat kita menarik dia akan berkata jangan, dia akan berkata macam betul aja kau, sok baik aja kau, sok ini aja kau. Itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi kawan. Tetapi kewajiban orang Kristen harus saling menegur. Amin. Semalam kita mendengar firman Tuhan dari gembala kita. Kalau kita sebagai anak Kristus, laskar Kristus harus menjadi pemberani. Amin. Jangan berani buat dosa aja. Jangan berani buat dosa. Buat kebenaran harus berani. Amin. Amin. Kehebatan kau, kebanggaan kau, bukan lagi ketika engkau bisa melakukan sesuatu yang jahat, bukan lagi ketika engkau bisa membunuh seseorang, bukan lagi saat engkau bisa menjengkali seseorang. Kehebatanmu ketika engkau bisa membangun orang, memberkati orang. Itulah sekarang kehebatan kita di dalam Tuhan. Itulah namanya kita saling tolong. Dan kembali lagi saudara tentang tadi yang dikatakan jangan bergerilya ketika ada orang yang mungkin enggak kita suka, mampus lah, matilah di situ. Enggak, orang Kristen enggak boleh demikian. Amin. Karena hidup ini saudara bukan untuk diri kita sendiri. Ingat, engkau pernah membenci orang, engkau mungkin pernah enggak suka sama orang. Ingat, engkau pernah enggak disukai orang. Bagaimana rasanya ketika engkau jatuh, yang engkau dikatakan. Amin. Bagaimana rasanya? Nah, mari kita saudara, mari kita contohnya ada orang yang enggak kita suka, lalu dia sakit, ya kasih obat, doakan dia. Amin. Itu saya lakukan. Mungkin saudara bukan, jangan pula saudara bilang hitung-hitungan kau, bukan hitung-hitungan. Saya sering ngomong kayak gitu, bukan mau hitung-hitungan atau bilang saya ini saya itu, enggak. Saya bermegah di dalam Tuhan dan itu enggak salah. Saya patut dong bermegah di dalam Tuhan. Asal aku tak bermegah karena diri itu aja. Karena aku ini karena aku itu. Semua karena Tuhan, aku bisa semua karena Tuhan. Amin. Dan aku bisa contohnya ketika ada orang yang kurang suka, lalu introspeksi diriku, ya sudah tak apa-apa. Mungkin aku harus memperbaiki kelakuan. Mungkin dia belum terlalu mengenal Tuhan. Ya, semuanya itu saudara ingat mulai dari diri ini. Dan itu yang sedang saya usahakan. Ayo kita mulai dari kita. Gak bisa rupanya kita mengubah seseorang. Gak bisa. Gak bisa kita katakan sama orang, engkau harus baiklah sama aku, engkau harus kayak gini. Tak bisa rupanya, tak bisa. Ya. Tetapi yang bisa itu ya kita rubah diri kita. Rubah diri kita, berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita. Orang mau, terserah orang mau terima atau enggak, yang penting keselamatan kita sudah kita lakukan. Amin. Ya. Lalu tadi di ayatnya di Matius tadi, Matius 5 ayat 44 berkata demikian. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apa bedanya kita? Kalau cuman ya engkau baik sama aku, aku baik sama aku. Ya orang jahat pun yang nggak mengenal Tuhan pun sama aja. Mereka pun berbuat demikian. Perbedaan kita, engkau disakiti, ya aku coba mengampuni. Mungkin hari ini belum bisa aku coba. Mungkin kau tolak, mungkin kau diamkan lagi. Besok aku coba tadi. Semampu, tapi ya itulah kadang kita manusia. Saya sendiri kadang jengkel kan. Aku nih udah pengen berdamai sama engkau nih. Udah pengen lupakan semuanya itu. Tapi ya kadang timbul ini. Oke, hari ini kita gagal mengampuni dia. Besok coba lagi. Amin. Besok kita coba lagi. Saudara, lalu kita harus berbeda dengan yang lain. Gak harus sama saudara. Yang lain buat ini, kita ikut-ikutan. Hidup ini bukan ikut-ikutan. Amin. Ini hidupmu, lakukan hidupmu, bukan ikut-ikutan. Oh, orang lagi musim-musimnya belajar nakal, engkau ikut nakal. Itu orang lagi nyabu, contohnya, engkau ikut nyabu. Badan duit kau udah nggak ada, utang-utang kau, kena tempat kau nanti kan? Nah, contohnya, ya kan? Yang merasa bertobat. Amin. Amin. Contohnya ada orang yang lagi melakukan dosa yang ini, kita ikut-ikutan. Ataupun karena kita minoritas, minoritas. Contohnya kita minoritas, ya paling sedikit. Jadi kita mau ikut-ikutan dengan yang lain. Kita, yang paling banyak itu belum tentu benar, amin. Yang paling banyak itu belum tentu benar. Jadi hidup ini bukan tentang ikut-ikutan. Suara yang paling banyak itu belum tentu benar. Ya. Contohnya saudara, kita di Kristen di Indonesia ada berapa banyak? Berapa persen aja, segelintir. Apakah gara-gara mereka sikit, kita sikit, jadi kita yang keyakinan kita salah? No. Amin. Kita harus mau berbeda. Ya, apakah gara-gara kita tidak mau ikut-ikutan dengan orang? Ya, orang main judi kita harus ikut-ikutan? No. Aku harus berbeda dengan yang lain. Amin. Berbedanya dengan yang lain. Orang masih buat jahat, kita sudah lulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman ini. Ya, selanjutnya Bang Agus. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Biarlah Tuhan selalu melindungi kita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Dito. Ya, salam buat kita semua. Shalom. Biasa sebutkan tentang ujian dan firman untuk hari biasa ya satu. Yang bawa firman nanti makanya siap. Yang bawa ujian gifting. Mana yang berdiri gifting? Bisa. Boleh, jadi saya kasih tahu, bisa tanya lagi, ada kesiapan atau tidak? Kalau tidak, saya bebas tugas kerja dari bawah ujian. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita akan satu ujian besar berapa Amin.
他们这种在这些当中可以是已经看容易他们去思考是这样的事情，这个今天这关的工作各方面的干部是你知道我们也证明给我们看，你的过来。 Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebentar. Nah, shalom. Saya mau ingatkan pada kita sebelum ibadah dulu.